Kita juga hadir Bapak Samsul Arifin, biasanya maunya dipanggil Mas gitu ya, Mas Sam gitu ya. Beliau dari fraksi Partai PKB Dapil 1 Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apresiasinya untuk ikut serta menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Panggil Mas. Mbak Sam ya. Terima kasih atas rawuhnya Mas Sam ya pada siang hari. Kemudian kembali kepada Mas Sam. belum dikasih kan, belum dikembali. Terima kasih. Pertama soal data. Iya. Data pesantren yang di sini tercantum berizin ya. Iya, yang berizin itu, dalam rangka formalitas. Sebenarnya kalau di NU sendiri itu ada beberapa kategori. Di NU, di Muhammadiyah, di LDII, itu ada beberapa kategori. Kalau saya bicara NU saat ini, kategori pesantren yang santrinya di bawah 1000, nah itu masih ada berapa? Yang di bawah 1000 itu masih ada kurang lebih 10.000 lebih. Ini data kami ya, di NU itu punya lembaga namanya RMI, namanya Rabitah Ma'had Islamiyah itu. Yang santrinya di atas 1000, nah itu baru mendekati 6.000 ini. Ya. Ini yang hampir 6.000, yang kategori izin, itu yang hampir 6.000, ini sebenarnya 5.700 sekian ya, yang itu santrinya di atas 1.000. Yang tidak kenal dengan administrasi pemerintahan sama sekali, wah ribuan itu. Banyak ya WR ribuan ya. Kan kalau bicara madrasah diniyah tadi sempat disinggung sama Pak Agung, data per tahun 2022 madrasah diniyah Madin itu yang resmi berbadan hukum dalam tanda petik ya, ada kaitannya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, itu sudah ada 27.400 sekian itu per tahun 2022. Itu dalam madrasah diniyah. Nah, madrasah diniyah itu sendiri ada yang di bawah ruang lingkup pondok pesantren, ada yang di luar pondok pesantren. Nah, sehingga ketika pemerintah membuat perda waktu itu pondok pesantren, kebetulan saya salah satu pansusnya. Ini memang harus ada pemilahan-pemilahan yang memang masuk dikategorikan apa? Pesantren salafiyah, pesantren modern, ada madrasah diniyah. Nah, kalau kita berbicara satu-satu tentang latar belakang pesantren ini sangat luas biasa sekali. Sangat luas sekali ya Pak ya. Karena memang kita sadari bahwa latar belakang berdirinya pesantren ini yang dari skup ketokohan para masyayikh, para ulama pada waktu itu di masing-masing daerah, di masing-masing ini, yang itu diikuti oleh umat, diikuti oleh masyarakat. Nah, sehingga ini kan tidak terdeteksi sama sekali. Di mana ada tokoh yang itu diakui karismanya, yang diakui keilmuannya, yang diakui oleh masyarakat, maka disitulah ada bibit-bibit pesantren yang ada waktu itu. Sehingga sekarang sudah ada formalitas, bahkan hari ini pemerintah ada dalam rangka pendampingan di dalam. Pendampingan seperti itu. Nah, tadi kalau bahasa saya kan kita butuh tim ahli dari DLH untuk melakukan pendampingan di masing-masing pesantren, pembinaan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengolah sampah komposter itu bisa berfungsi untuk misalnya penanaman beberapa pohon di sekitar sampah. Kalau tadi ada pemilahan sampah kering, sampah basah, dan lain-lain, itu bisa kita fungsikan untuk apa? Itu kan nilai ekonomisnya tadi itu luar biasa. Dan itu ada dari 5.000 orang santri misalnya. Potensi kita ambil potensi 5 sampai 10 orang, insya Allah ada. Di sini ketika kita bicara mengenai Perda nomor 3 itu tahun 2022 terkait dengan pengembangan fasilitasi pesantren. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah ada kriteria-kriteria seperti itu yang harus dipunyai oleh pesantren untuk mendapatkan bantuan atau fasilitasi seperti itu nanti kalau ada. Pesantren itu dengan berbagai macam segmentasinya tadi itu tentu kehadiran kita ini bukan hanya sekedar formalitas saja. Jadi ada pesantren yang tidak mau
ada lembaga formalnya di situ, ada dan banyak sekarang terutama di Madura. Ada pesantren yang memang sudah melakukan inovasi pendidikan, inovasi sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Nah, saya kira LH ini juga bisa dan harus masuk di semua lini itu. Karena berbicara sampah, berbicara lingkungan, ya, berbicara situasi lingkungan kita secara umum, itu kan tidak melihat hanya faktor formalitas dan non formal saja. Bahwa bantuan secara resmi, baik lewat PU, UMKM, dan lain sebagainya, memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti tadi itu. Yeah. Tapi kebutuhan lingkungan itu kan tidak harus ada syarat seperti itu. Ada yang bisa kita kelola di satu lingkungan pesantren yang itu santrinya ribuan tapi tidak punya syarat formal, itu ada. Karena itu pesantren warisan dari dulu nenek moyang itu nggak ngurus urusan pendidikan formal sama sekali. Yang terpenting di situ kurikulumnya ngaji kitab dan lain sebagainya. Nah, ini kan urusan lingkungannya kan tetap harus kita jaga, harus kita lihat. Dan ini tidak lepas dari adanya masukan dari masyarakat kepada kita semua, baik yang lewat DPR, ya DPRD, maupun yang langsung temuan-temuan kita di masyarakat. Nah, saya kira itu menjadi PR besar kita, terutama soal pencemaran dan lingkungan, pencemaran lingkungan itu yang ada di pesantren-pesantren kota. Jadi kalau pesantren itu ciri khasnya mereka yang sedang nyantri, misalnya gatelan, gudikan. Ya. Nah, itu kan salah satu ciri khas pesantren. Iya. Jadi seakan-akan kalau bahasa saya dulu, nek mondok nggak gudikan, itu kayak kurang rusak mondoknya. ada hal seperti itu. Kalau mondok nggak gudikan itu nggak betul. Nah, ini kan menjadi salah satu ciri khas. Ya. Tapi ini harus menjadi perhatian lingkungan. Ini sangat luar biasa sekali efeknya, terutama di kota-kota besar ya. Tidak hanya dulu, sekarang sama. Sekarang tambah parah. Iya Pak, sekarang pun masih ada stigma seperti terutama itu. Mohon maaf Pak Dokter, bukan saya menafikan dapil-dapil yang lain. Dapil Surabaya ini karena pesantrennya langsung berhimpitan dengan got ya, dengan sungai-sungai yang cemarannya luar biasa. Nah ini monggo. Banyak, salah satunya di Kebang ini, salah satunya seperti itu. Nah monggo nanti kita siap untuk mendampingi Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa tahu lebih detail sehingga program Eko Pesantren betul-betul tepat sasaran dan manfaatnya luar biasa. Bisa. Nah kita Dinas Pesantren itu dapat barokahnya doa-doa para santri. Kira-kira seperti itu. Amin. Karena pesantren jumlahnya banyak ya Pak ya. Insyaallah makbul ya. Amin. Baik, memang jadi PR kita DLH Jawa Timur beserta pengalaman saya sendiri gitu melakukan verifikasi lapangan gitu Pak terkait usulan penghargaan Eko Pesantren di Jawa Timur. Memang ada salah satu pesantren gitu yang ketika kami masuk ke dalamnya sanitasinya sangat buruk sekali. Kemudian jumlah santrinya juga over capacity. Dengan misalnya dalam satu kamar ruangan seperti itu jumlah santrinya banyak sekali dan itu dengan ventilasi yang buruk, jadi memang sangat memprihatinkan seperti itu Pak. Tapi banyak juga. Tapi tidak bisa dilogikakan seperti itu kalau pesantren. Tetapi ya itu tadi banyak sanitasi sanitasi buruk, ventilasi yang kurang bagus, bahkan itu kalau tradisi orang-orang dulu agar anak itu kerasan di pesantren itu minum air tempat wudhu itu. Ini kan nggak bisa dilogikakan ya. Tapi hari ini kita tidak akan berbicara itu. Tapi hari ini bagaimana kita bicara potensi yang ada di sana. Pengelolaan sampah misalnya. Bagaimana anak-anak santri ini diajari untuk bagaimana mengolah sampah yang baik. Dari hal yang sampah bisa menjadi yang produktif. Karena ini ada unsur ekonominya. Contoh misalnya, bagaimana santri bisa bikin briket misalnya. Contoh kecil, itu yang hasilnya bisa dijual ke ayam bakar dan lain sebagainya itu. Nah itu ada potensi dalamnya. Bagaimana sinergi tadi yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, semua itu masuk di dalamnya, masuk PU masuk di dalamnya. Nah persoalannya sekarang, apakah pemerintah itu bisa mendelegasikan tim ahli kepada pesantren sesuai dengan keahlian masing-masing? Contoh misalnya LH, ketika LH mendelegasikan tim ahlinya di setiap pesantren, maka di situ akan kita temukan apa yang menjadi produk unggulan di masing-masing pesantren. Nah, saya berharap kita mulai dari Surabaya.
saya siap untuk melakukan pendampingan terhadap Dinas Lingkungan Hidup di beberapa pesantren di Surabaya. Nah, saya pikir beliaunya juga, Pak Agung di dapilnya juga, agar pesantren-pesantren kita ini betul-betul produktif dan tidak mengurangi atau bahkan tidak menghilangkan ciri khas pesantren di masing-masing pesantren. Karena dari ribuan pesantren ini semua masing-masing punya ciri khas, Bu. Tadi Pak Azhari bilang ciri khas di pondok pesantren muda ini seperti ini. Di tempat saya di Madura sana ciri khasnya seperti apa. Di tempatnya Pak Agung ciri khas seperti apa. Berbeda setiap wilayah ya Pak ya. Nah, monggo kita atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur kita bisa masuk di lini-lini itu dengan melakukan pendampingan dengan tidak mengurangi satupun hal yang menjadi ciri khas di masing-masing pesantren. Baik, menarik sekali Mas Sam ya. PR kita banyak ini Pak. Ya. Apa namanya?